Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah KNU-an Bapak Sun Heji Sutikno, DRS MM, dan yang saya sayangi, teman-teman kelas 3 PGSD A7. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara daring ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Kami kelompok 5 yang beranggotakan 1. Saya sendiri yaitu Nurlaila Indasari, 2. Nadia Maya Sinta, 3. Nurul Faizah akan mengulas mengenai Hittah NU. Namun sebelumnya, marilah kita membaca suratul Fatihah agar nanti dalam proses presentasi dapat berjalan dengan lancar. Mari saya hantarkan. Al-Fatihah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nurul Faizah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian Kittah NU. Kittah NU berasal dari akar kata kota yang bermakna menulis dan merencanakan. Kata kittah kemudian bermakna garis dan thariqah atau jalan. Selain penggunaan kata kittah NU, kadang-kadang juga digunakan kata Kittah 26. Kata Kittah 26 ini merujuk pada garis, nilai-nilai, dan model perjuangan NU yang dipondasikan pada tahun 1926 ketika NU didirikan. Selanjutnya yaitu penafsiran sumber-sumber. NU menganut pendekatan mazhab dengan mengikuti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang akidah, fikih, dan tasawuf. 1. Di dalam bidang akidah, NU mengikuti dan mengakui paham Aswaja yang dipelopori Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua yaitu di bidang fikih, NU mengakui mazhab 4 sebagai paham Aswaja yang masih bertahan sampai saat ini. Yang ketiga yaitu di bidang tasawuf, NU mengikuti Imam Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, dan imam lain. Dalam penerapan nilai-nilai Aswaja, Kittah NU menjelaskan bahwa paham keagamaan NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik dan sudah ada. NU dengan tegas menyebutkan tidak bermaksud menghapus nilai-nilai tersebut. Dari aspek lokalitas NU sangat jelas dan ditekankan. Selanjutnya yaitu bentuk rumusan Kittah NU dalam Muktamar ke-27. Itu 1. Dasar pemikiran NU, 2. Sikap kemasyarakatan, 3. Perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU. Yang keempat, fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama.
di NU. Yang kelima yaitu NU dan kehidupan bangsa. Kitab NU menjelaskan 4 prinsip aswaja dan sikap kemasyarakatan. Yang pertama yaitu tawasud atau sikap tengah dan i'tidal, berbuat adil. Kedua, tasamuh yaitu toleran terhadap perbedaan pandangan. Yang ketiga, tawazun, seimbang dalam khidmat kepada Tuhan, masyarakat, dan semua umat manusia. Yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Selanjutnya akan disampaikan pada teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu urgensi hitah bagi NU. Fungsi ulama juga ditegaskan kembali oleh hitah NU sebagai rantai pembawa faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama dalam posisi itu ditempatkan sebagai pengelola, pengawas, dan pembimbing utama jalannya organisasi. Fungsi ulama ini tidak dimaksudkan sebagai penghalang kreativitas, tetapi justru sebaliknya untuk mengawal kreativitas. Dalam hubungannya dengan kreativitas itu, hitah NU menyebutkan bahwa Jam'iyah NU harus siap menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan, menjunjung tinggi pelopor dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakat, menjunjung tinggi kebersamaan masyarakat, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, dan para ahlinya. Hitah NU juga menegaskan aspek penting kaitannya dengan bangsa. Dalam soal ini, setiap warga NU diminta sebagai warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bagian dari umat Islam Indonesia, masyarakat NU diminta senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan, tasamuh, kebersamaan, dan hidup berdampingan. Ini disadari karena Indonesia dan umat Islam Indonesia sendiri sangat majemuk. Tampak sekali cita-cita hitah NU yang diformulasikan tahun 1984 itu begitu luhur. Juga tampak hitah NU menegaskan posisinya sebagai gerakan sosial keagamaan yang akan mengurus masalah-masalah umat. Hanya saja, dalam praktik, tarikan politik praktis selalu menjadi dinamika yang mempengaruhi eksistensi Jam'iyah NU. Di titik-titik demikian, hitah NU selalu menghadapi kenyataan krisis, pertarungan internal dan sekaligus dinamis di tengah kebangsaan dan dunia global. Selanjutnya yaitu ada butir-butir kitah NU. Yang pertama, dasar keagamaan. Dasar keagamaan meliputi A. Sumber hukum. Sumber hukum keagamaan yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. B. Akidah. C. Fikih. D. Tasawuf. E. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua ada dasar kemasyarakatan. Yang pertama ada tasawuf, tasamuh, tawazun, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga ada perilaku warga NU. Perilaku warga NU menjunjung tinggi norma-norma Islam dan mengutamakan kepentingan bersama. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.